Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam sarapan, sapaan pengharapan. Pagi ini kita merenungkan topik mengenai nasihat yang bijaksana, terambil dari Amsal 12 ayat yang ke-15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk istirahat malam yang Tuhan berikan bagi kami, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau ditegur, kami mau diajarkan, dan kiranya Tuhan boleh memberikan kami kerendahan hati untuk kami boleh menerima dan mendengar, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami, sekalipun hati kami dan pikiran kami kadang menolaknya, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu, karena kami bersyukur dan berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Nah Bapak Ibu, ketika atap katedral Notre Dame di Paris terbakar pada tahun 2019, waktu bulan April yang lalu, tiang kayu dan lapisan timah hitamnya yang sudah tua itu mengobarkan nyala api sedemikian panas sehingga sulit dipadamkan. Nah setelah puncak menara katedral itu jatuh, perhatian beralih ke menara-menara loncengnya. Nah, jika rangka kayu dari lonceng baja raksasa itu ikut terbakar, kedua menara itu juga akan runtuh dan katedral itu bakal hancur. Nah, saat menarik mundur para petugas pemadam kebakaran demi keamanan mereka, Jenderal Gallet, Komandan Pemadam Kebakaran Kota Paris itu menimbang-nimbang tindakan berikutnya. Nah, sedangkan seorang petugas bernama Remy dengan gugup menghampirinya lalu berkata, "Dengan hormat Jenderal, saya sarankan kita memadamkan api dari bagian luar kedua menara. Karena bangunan katedral itu sangat rapuh, sang komandan sempat menepis usulan itu. Tetapi Remy terus membujuk jenderal itu. Lalu Bapak Ibu, Jenderal Gallet itu harus segera mengambil keputusan, menuruti nasihat petugas yang masih muda, atau membiarkan gereja tersebut rubuh." Nah Bapak Ibu, kitab suci banyak berbicara tentang mendengarkan nasihat kan ya. Meski kadang-kadang konteksnya adalah orang muda menghormati yang lebih tua, kebanyakan nasihat berlaku lebih luas. Justru Amsal berkata, siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Nah kemenangan perang tergantung pada nasihat, dan hanya orang bodoh yang menolak mendengarkannya. Orang bijaksana mendengarkan nasihat yang baik, berapapun usia dan apapun status orang yang memberikannya. Nah saya yakin ini terdengar sulit Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu lebih senior dibanding saya. Saya pun belajar untuk mendengarkan dari rekan junior saya. Kadang pun saya juga belajar dari keluarga ataupun jemaat yang notabene umurnya di bawah usia saya. Terkadang ketika kita mendapatkan nasihat itu, teguran itu, awal-awal kita merasa jengkel. Siapa sih lu? Sok pintar, nggak tahu duduk permasalahannya seperti apa. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita merenungkannya dan kita mencoba menelaah masalah satu demi persatu, saya mendapati bahwa ada benarnya nasihat dari junior yang diberikan kepada saya. Ketika kita merenungkan dan berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk kita bisa diarahkan, ditegur, dan juga dituntun melalui nasihat dari orang muda sekalipun Bapak Ibu, saya yakin Tuhan juga mau memberikan kita kerendahan hati untuk mengerti, untuk bisa memahami apa yang mau disampaikan orang muda tersebut kepada kita semua Bapak Ibu. Sekalipun awalnya kita sulit untuk menerima, tetapi ketika Tuhan mau berbicara, orang muda sekalipun akan dipakai Tuhan untuk mengajarkan kepada kita sesuatu yang baik. Nah Bapak Ibu, di akhir kisah akhirnya Jenderal Gallet ini mendengarkan saran Remy. Rangka menara lonceng yang terbakar berhasil dipadamkan pada saat yang tepat dan katedral itu terselamatkan. Nah apakah Bapak Ibu punya masalah yang membutuhkan nasihat bijak hari ini? Adakala Allah membimbing orang yang rendah hati melalui bibir seorang yang lebih muda dari kita.
Nah, dalam situasi apa Bapak Ibu kita sulit mendengarkan nasihat, dan bagaimana kita membedakan mana nasihat yang baik dan mana nasihat yang buruk. Dan kiranya Tuhan boleh menuntun kita, entah melalui firman atau melalui orang yang terdekat dengan kita, atau bisa juga orang yang membuat kita jengkel pun Tuhan mau berbicara kepada kita melalui mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kelembutan, kerendahan hati, Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami ini untuk menegur dan menyadarkan kami. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus, di dalam segala keegoisan kami dan di dalam segala keangkuhan kami, seringkali kami tidak mau menerima apa yang hendak disampaikan. Tetapi Tuhan, ajarlah kami untuk memiliki hati sebagaimana Kristus mengasihi kami. Dan biarlah apa yang boleh disampaikan Tuhan dan apa yang boleh ditegurkan kepada kami, apa yang dinasihatkan kepada kami boleh terus berdoa, dan kiranya Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang memberitahu kami melalui orang yang juga bagi kami sulit, tetapi mereka bisa mengubahkan kami. Tuhan, kami pun hari ini berdoa untuk sehari ini, kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati dan melindungi kami untuk apa yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan berkenan ya Tuhan, dan biarlah kami juga boleh terus memohon perlindungan Tuhan, memohon bimbingan Tuhan, supaya kami tidak berjalan sendiri dengan pikiran kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, karena kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu.